kemudian Sayyidah Zainab, kemudian eh, apa putri-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan putra-putranya ya sebelum besar atau mengerti tentang dunia ini sudah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bentuk ujian yang dihadapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Bandingkan kepada ujian yang kita kita alami. Belum lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dicap kadzab, ya pembohong, majnun, orang gila. Ya Allah, ya Allah. Apakah kita mengalami permasalahan seperti itu? Kemudian ditertawakan, kemudian dicela. Namanya Muhammad yang terpuji, ya. Tapi dipanggilnya oleh orang-orang Quraisy ini muzammam, ya orang yang tercela. Ya. Apa jawab Nabi? Yashtumuna muzammaman wa yal'anuna muzammaman wa ana Muhammad. Ya. Mereka mencela dengan sebutan muzammam, ya. Sedangkan mereka sendiri dilaknat dengan ketercelaan. Sedangkan aku adalah orang yang terpuji, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa respon beliau ini terhadap celaan yang ditujukan kepada beliau. Ya Allah. Kemudian belum lagi ditimpa fitnah sebulan penuh. Coba bayangkan tentang hadisul ifki, tentang fitnah yang dalam arti kehormatan beliau dicabik-cabik dengan fitnah 1 bulan penuh. Tentang hadisul ifki, rombongan Sayyidah Aisyah, ya, itu ketinggalan sehingga salah seorang sahabat namanya Safwan bin Mu'attal ini beristihad untuk ya nungguin, tapi di sebar fitnah sebulan penuh sampai dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 11 sampai 20. Yang mana membebaskan dari tuhmah tersebut, dari tuduhan dan membebaskan ketercelaan yang dituduhkan kepada Sayyidah Aisyah. Coba bayangkan. Kejuangan Nabi Wasallam tentang kekurangan-kekurangan yang mana salah satunya tadi kekurangan tentang makanan sampai Nabi mengikat perutnya dengan apa? Dengan batu. Ya, barangkali beberapa kajian yang lain tentang Nabi itu kaya raya. Nabi itu meninggal dengan tirkahnya atau harta peninggalannya sekian sekian sekian. Tapi di sisi lain yang kita bisa ambil pelajaran dari kesabaran atau permasalahan yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satunya ini. Apakah kita kuat menahan lapar, ya, dengan apa? Dengan mengikatkan perut kita atau menahan perut kita? Mesti nggak kuat, ya. Di dalam suasana yang darurat, mencekam, ya suasana perang. Ya Allah, ya. Kemudian eh, ketika beliau ke Taif, ya Allah, dilempari sampai beliau berdarah. Ketika ditawarkan untuk diazab, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah. Bisakah kita seperti itu? Ya. Kemudian ya permasalahan yang bisa kita ambil sekarang ini, 2 putri beliau ditalak oleh suami-suaminya, ya, Utbah dan Utaibah, yaitu anak dari Abu Lahab, karena tidak ridho dengan agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga diceraikan. Ya Allah, ya.
Kalau zaman sekarang yang lebih banyak itu perempuan yang menggugat cerai suaminya. Ya. Kalau perempuan yang dicerai suaminya ini, ya Allah, dampaknya lebih besar sekali kepada eh, apa pihak yang dialami oleh wanita, ya, oleh perempuannya. Nah, ketika eh, cerai dinikahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Ruqayyah ya terlebih dahulu dinikahkan kepada uh, Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah Sayyidah Ruqayyah meninggal, kemudian Kulthum ya dinikahkan kepada uh, Sayyidina Utsman ibni Affan ya. Nah, coba kita uh, apa ya komparasikan dengan permasalahan-permasalahannya yang kita alami. Ya ini sebagai sebagai cerita pribadi ya yang barangkali eh, apa saya bisa berbagi tentang kisah pribadi ini yang menimpa kami ya, sebagai eh, keluarga. Saya hidup di Mesir dengan eh, keluarga total sekitar 3 tahun dan saya di Mesir itu 9 tahun. Di 3 tahun saya bersama keluarga, bersama istri, ya anak dan istri. Ketika eh, hamil anak yang pertama, ya kami di Mesir ini ada satu kejadian yang saya kira ini akan saya catat sebagai ya ini munajat dan doa saya tentang kesabaran yang kami alami. Di kehamilan yang pertama, istri saya mengalami keguguran. Di kehamilan yang kedua ini di Mesir, ya, ketika itu kami hanya berdua mengalami kejadian yang hampir sama di kehamilan yang pertama, yaitu adanya pendarahan. Setelah itu, ketika di kehamilan yang kedua ini, istri saya mengalami pendarahan juga. Tapi perasaan saya sudah lebih tenang dibanding kejadian yang pertama yang dialami di Indonesia. Ketika istri mengalami pendarahan, yang saya lakukan adalah diam terlebih dahulu. Diam dan saya mengedepankan ketenangan, ya Allah. Eh, ini ujian apa yang harus saya hadapi ini? Apa yang harus saya lakukan? Pertama kali saya diam dan saya tenang. Kemudian saya menelpon dokter di sebuah klinik. Saya bilang, dok, ini istri saya mengalami pendarahan. Apa yang harus saya lakukan? Ya, kata dokter tersebut, istirahat, ya. Kemudian nanti sore bawa ke dokter, ke klinik, ya, tempat dokter tersebut praktek. Kemudian eh, ketika saya apa sore harinya, ya singkat cerita, sore harinya saya membawa istri saya ini ke sebuah klinik dan bertemu dengan salah seorang dokter di klinik tersebut. Ketika saya sampaikan kejadian yang dialami kami, dokter tersebut bilang, ini keguguran dan harus dioperasi dan kamu harus menunggu beberapa saat untuk pemulihan. Ini dokter pertama.
Dan kebetulan ketika itu istri saya eh, apa pemahaman bahasa Arabnya tidak lebih paham dari saya. Jadi saya statusnya terpukul sekali mendengar ini. Tetapi saya harus berperan dengan kesabaran. Harus berperan menjadi seorang yang as-sabir. Ya, coba apakah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian pernah mengalami seperti ini? Ya, ketika saya memutuskan untuk jujur kepada istri saya, barangkali shock, dan setelah itu ya kejadian yang tidak diinginkan itu malah terjadi. Tapi yang saya katakan adalah, oh ini disuruh sabar dulu. Kemudian apa? Coba kita temui dokter ini dan coba kita minta pandangannya. Karena dokter yang satu ini hanya memeriksa luarnya saja. Tapi ketika kita eh, ke dokter yang satu lagi, apa yang dikatakan dokter, ya dokter Iman, ya dokter perempuan yang namanya dokter Iman, katanya bayinya sehat, hanya tinggal istirahat saja. Ya Allah, ketika itu saya bahagia sekali bahwasanya bayi yang ada di kandungan istri saya ini masih terselamatkan. Bayangkan ketika eh, analisa pertama dokter yang kita temui, itu saya telan mentah-mentah dan saya kasih tahu benar-benar ke istri saya. Dan setelah itu ya eh, apa kami rawat betul-betul ya keadaan ketika kehamilan yang kedua ini, dan lahir ya anak yang pertama. Dan alhamdulillah kami sudah dikaruniai 4 orang anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini ya segala macam permasalahan yang kita alami ini sebenarnya belum apa-apa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segudang permasalahannya, ujiannya tersebut, ini Allah Subhanahu Wa Taala sematkan sebagai kekasihnya, ya. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai respon dari ujiannya ini, itulah yang menjadikan kedudukan beliau sebagai manusia yang paling mulia di atas muka bumi. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulannya adalah bagaimana kita membagi kesabaran ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, sabar terhadap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sabar terhadap maksiat. Yang ketiga, sabar terhadap ujian yang menimpa kita. Yang mana dua, yang pertama sabar terhadap ketaatan dan sabar terhadap maksiat ini seolah-olah dihilangkan dari kamus ujian, kamus kesabaran. Yang menjadi POV atau point of view kita manusia di dunia ini biasanya adalah sabar menghadapi ujian. Padahal diangkatnya makom kita tertinggi karena sabar terhadap ketaatan kepada Allah dan karena sabar terhadap maksiat yang kita bisa melakukannya tapi kita tidak melakukannya. Sebagaimana kesabaran Sayyiduna Yusuf alaihissalam itu lebih tinggi dibanding kesabaran Sayyiduna Ayub alaihissalam. Karena kesabaran yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah ikhtiari, pilihan. Ketika itu Nabi Yusuf itu
apa ganteng, kemudian Siti Zulaiha itu cantik, dan kalau ini secara manusiawi ya mau, secara manusiawi ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan eh, apa kemuliaan bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dari ketiga kesabaran tersebut hendaknya kita bisa memanage segala permasalahan atau yang kita katakan sebagai ujian yang membuat kita terpuruk atau membuat kita bertahan, karena sejatinya setiap manusia itu ketika keluar rumah dia akan diberikan dua pilihan, ya seperti ya, jalannya cuma ada kanan dan kiri, hanya ada dua pilihan, ya, famu'tiquha au mubikuha, kullun nasi yaghdu fabayi'un nafsahu famu'tiquha au mubikuha. Setiap manusia itu keluar dari rumah untuk mencari penghidupannya dan dihadapkan dengan dua jalan. Pertama, membebaskan, jalan yang membebaskannya dari api neraka, atau jalan yang menjerumuskannya kepada api neraka tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali sebagai dari uh, pembuka yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti barangkali ada diskusi atau tanya jawab yang bisa kami jawab. Uh, saya kembalikan lagi kepada moderator. Wallahul muwafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz yang telah menyampaikan, Masya Allah ya, cerita-cerita dari para nabi, cerita dan tadi disepil gitu kan, cerita yang luar biasa, ujian yang sangat luar biasa ya. Bagaimana merasakan gitu kan, keguguran yang pertama dan hampir terjadi lagi gitu kan pada kehamilan yang kedua, dan untungnya dengan berkat sabar yang luar biasa, Masya Allah gitu kan, akhirnya terselamatkan. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan yang demikian gitu kan, ketika dihadapkan permasalahan yang luar biasa. Mungkin ketika awal-awal dihadapkan masalah yang seperti itu, kita merasa sangat down gitu kan ya, sangat terpuruk. Tapi ketika kita dihadapkan pada masalah yang sama, insya Allah gitu kan, karena kita sudah pernah mengalami, jadi kita lebih sabar dalam menerimanya. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kita buka sesi diskusi tanya jawab ya. Kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand atau bisa tuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Baik, dipersilahkan.
Baik, mungkin untuk mengawali pertanyaan diskusi nih, Pak Ustadz. Mungkin ada Nah, pertanyaan yang datangnya dari saya, mungkin mewakili Bapak Ibu atau teman-teman yang ada di samping saya nih, Pak Ustadz, yang ikut kajian gitu. silakan. Baik, Bismillah. Mohon izin bertanya, Pak Ustadz. Tadi poin penting yang bisa digarisbawahi yaitu bagaimana caranya kita mengolah kesabaran gitu ya. Dari pertama yaitu poin untuk menaati Allah gitu kan beribadah, kedua menghindari atau menjauhi maksiat, dan yang ketiga tentang menghadapi masalah gitu ya. Baik. Mungkin pertanyaannya dari saya gitu kan, gimana sih caranya untuk membiasakan sabar itu, baik dalam tadi beribadah gitu kan, atau menghindari maksiat, atau mungkin dihadapkan berbagai masalah gitu ya. Karena mungkin karena masih muda, insya Allah semoga diberikan umur panjang, semoga Bapak Ibu juga diberikan umur panjang. Semakin panjang umurnya kan semakin mungkin semakin banyak ujiannya gitu Mas tadi. Yang Masya Allah gitu kan. Mungkin yang kita nggak tahu gitu kan ke depannya seperti apa. Nah jadi bagaimana gitu cara membiasakan sabar itu supaya nanti ketika dihadapkan sesuatu yang luar biasa, ujian yang luar biasa, kita setidaknya tenang dulu untuk menerimanya. Dan tadi wasta'inu bisobri wasolah, sabar dulu dan kita mintakan solusinya melalui sholat. Seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana membiasakan kesabaran? Ini kalau POV kita hanya sabar terhadap ujian, itu nggak mau orang sabar, ogah gitu. Karena yang dipahami sabar itu karena ada masalah saja. Artinya kalau membiasakan kesabaran ya berarti banyak masalah. Caranya membiasakan kesabaran adalah sabar dengan taat. Itu ya. Sabar dengan taat ini bisa kita jadikan sebagai latihan, bisa kita jadikan sebagai eh, pembiasaan yang mana eh, setiap perintah atau ketaatan yang kita laksanakan ini sesuai dengan makom keimanan kita. Semakin dewasa, semakin mengerti, semakin kuat keimanan kita, semakin tambah terus ininya pembiasaan kesabarannya. Karena yang nomor dua dan yang nomor tiga ini berbeda dengan ketaatan yang pertama. Tidak bisa dibiasakan. Yang sabar karena maksiat itu ikhtiarian. Pilihan kita. Oh ini makanya sabar terhadap maksiat ini menjadi makom tertinggi seseorang. Ada kesempatan untuk berbuat tidak baik, tapi nggak mau melakukan. Ada kesempatan untuk nilep duit nih, ya mumpung ada 1 miliar segepok gitu di depan, nggak ada yang lihat, ya nggak ada yang tahu, ya udah jangan deh, ya atau peluang tentang kemaksiatan di depan mata, tapi enggak deh. Nah, ini ikhtiarian. Kesabaran yang ketiga terhadap ujian itu ijbarian. Ijbarian itu ya nggak bisa milih. Kita nggak bisa milih, eh, apa garis hidup kita ini apa dikaruniai anak atau tidak dikaruniai anak.
sudah dikaruniai anak, anaknya ya mohon maaf kurang sempurna, ya, atau dikasih ujian bertubi-tubi, ditipu sama orang, ya, kemudian ya ada kecelakaan, ada bencana alam, itu kita tidak bisa milih, hanya mengandalkan kekuatan iman kita, yang mana latihannya dari kesabaran yang nomor satu tadi, kesabaran tentang eh, ketaatan kepada Allah. Maka umur kita masih muda maupun sudah dewasa atau sudah sepuh, sabar yang pertama, sabar terhadap ketaatan ini bisa terus-menerus menjadi latihan sebelum kita nanti dihadapkan dengan sabar ketika dihadapkan dengan maksiat, juga sabar kapanpun akan ditimpakan kepada kita ujian yang ringan maupun berat seperti itu. Yang pada intinya semuanya ya, tuntut untuk sabar itu kan tunggu, kemudian tidak tergesa-gesa, ya, kemudian eh, apa menjalani proses, yaitu ya turunan dari kalimat-kalimat yang bisa merepresentasikan tentang kesabaran dan mudah dipahami tentang kesabaran tersebut. Allah alam. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak Ustaz. Ini ada pertanyaan dari kolom chat Zoom, mungkin pertanyaan terakhir sebelum ditutup ya. Assalamualaikum, izin tanya Ustaz, resep dan doa agar kita sabar seperti apa? Nah, mungkin resepnya sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kita membiasakan dulu ketaatan, gitu kan. Terus memilih ketika ada maksiat, apakah kita akan bermaksiat atau tidak, dan nanti akan yang paling puncaknya yaitu menghindari ya tadi apa namanya masalah gitu kan. Diharapkan ada masalah sabar terhadap itu. Resep dan doa agar kita sabar seperti apa. Kadang pasangan Oke. mengeluh, kurang sabar gimana coba? Oh, berarti ini kasusnya mungkin sudah punya suami istri gitu kan, mungkin ada seperti gesekan gitu di keluarga. Dan mungkin karena ini di keluarga jadi seperti apa gitu kan cara menghadapinya, dan kita tahu untuk mengetahui apakah itu ujian atau azab itu seperti apa. Tetap apabila kita bermaksiat dahulu agar kita tidak terbebani dosa seperti apa. Oke, mungkin bisa dijawab oleh Ustaz sebelum ditutup. Enggak. Ya, baik. Eh, doa ketika kita eh, ditimpa suatu ujian dan menuntut untuk kesabaran, ya, bisa dengan eh, satu doa yang luar biasa, namanya Sayyidul Istighfar, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, coba nanti eh, bisa di eh, searching kalimatnya, ya, di internet banyak, ya, dan kalau bisa ini dihafalkan untuk menjadi wirid atau doa yang senantiasa kita dawamkan kapanpun, ya, kita mengalami satu cobaan atau belum mengalami cobaan,
Ya, ini tandanya kita bersiap dengan segala ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian pasangan kita suka mengeluh, ya, dengan ya kurang kurang sabar apa juga. Ya, artinya begini. Setiap kita memutuskan untuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau menyempurnakan setengah dari agama, atau dalam artian di sini kita menikah, ini adalah ibadah yang paling lama, ibadah yang panjang sekali. Sudah saya jelaskan tadi bahwasanya membiasakan sabar itu adalah membiasakan di sabar yang pertama, yaitu ketaatan. Nah, ketaatan ini kan bentuknya ibadah. Bayangkan saja yang harus kita lakukan, walaupun segala kalimat yang akan keluar dari dinamika pahit, getir, manis, asam, asinnya rumah tangga, itu ya tidak usah dibahas. Banyak, sedikit, kurang, lebihnya. Tapi jadikan ini hanya reaksi singkat, reaksi sesaat yang tidak usah di apa di diperdalam atau ditanggapi terus menerus, sehingga akan menimbulkan masalah yang baru atau eh, percekcokan yang baru yang sejatinya bisa dihindari atau tidak perlu terjadi. Ya kan, kebanyakan, ya saya juga meneliti, saya dosen di sekolah tinggi ilmu syariah yang meneliti tentang ketahanan keluarga. Ini banyak sekali yang konsultasi tentang tentang hal tersebut, yang pada intinya tidak ada kesabaran dalam dalam taat, ya. Makanya ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali tadi, membiasakan tentang sabar itu sabar yang pertama taat, karena menikah itu adalah ibadah yang paling lama. Ya, yang paling lama berarti latihannya ini, ya. Ya. Kemudian eh, apa eh, kita tahu itu ujian atau azab seperti apa? Artinya kalau saya terjemahkan ini pertanyaannya, apakah kita bisa menganalisa atau menerka ini ujian atau azab ini? Ya. Jawaban saya adalah tidak akan bisa kita menerka ini ujian atau azab. Alih-alih kita mengatakan bahwasanya, misal, mohon maaf, bencana yang terjadi di beberapa daerah, yang setelah itu akan dimunculkan beberapa kasus yang mencuat, baik itu kaitannya dengan khamar, kaitannya dengan pergaulan bebas, kaitannya dengan LGBT atau yang lain sebagainya. Ketika itu dimunculkan dan kita ikut-ikutan menjudge bahwasanya itu, syukurin itu azab bagi kalian, bagi itu. Tapi di situ, apakah kita tidak memikirkan bahwasanya berapa banyak kaum muslimin yang taatnya lebih dari kita saat diazab itu? Ya Allah, kita tidak bisa membayangkan. Pastilah kita akan menarik lagi ucapan kita. Maka kita nggak ada bisa menganalisa ini azab atau ujian. Ya, azab atau ujian itu la ya'lamuha illallah.
Kita hanya disuruh bersabar. Isbiru wasobiru warabitu. Adalah sabar aja kamu. Wasobiru, jadilah orang yang penyabar. Warabitu, kuatkan kesabaran. Karena ya, karena la'allakum tuflihun. Kamu akan menang di akhirnya. Ya, istilahnya sudah mau nyampe garis finish, ya, seolah-olah sudah menang, ya ternyata euforia terlebih dahulu ya, too early itu kalau kata orang itu, terlalu cepat, ya. Atau dalam artian di sini terlalu cepat kita mengatakan bahwasanya, oh ini nikmat, oh ini ujian, oh ini azab, ya. Padahal kita tidak dibekali ilmu sama sekali di situ. Ya. Bisa jadi mobil kita ini adalah ujian. Bisa jadi rumah kita itu adalah ujian. Bisa jadi anak-anak kita adalah ujian. Ya, makanya di dalam apa harta kita, anak-anak kita ada fitnah. Kita harus berhati-hati dengan hal itu. Ya. Kemudian eh, apabila kita bermaksiat dulu agar kita tidak terbebani dosa, seperti apa? Karena kita tidak menganut hukum Islam. Ya. Saya agak kurang paham, tapi coba saya eh, pahami sedikit dari kalimat ini, bahwasanya orang-orang awam, ya, orang-orang awam yang barangkali tidak mengerti atau belum mengerti atau belum sampai kepadanya dakwah ilallah, seruan kepada Allah Subhanahu wa taala, memilih untuk bermaksiat terlebih dahulu, yang harapannya nanti di akhir hayatnya itu bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lagi-lagi kembali kepada karakter asli manusia, yang mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu sempurna, kemudian mereka akan dijatuhkan serendah-rendahnya jika tidak beriman, tidak beramal soleh. Ya. Atau di dalam surah Al-Asr yang kita bahas tadi, kalau kita akan dikategorikan sebagai umumnya manusia, yaitu semuanya merugi, kecuali orang yang beramal soleh. Beriman. Nah, beriman butuh kesabaran. Orang yang beramal soleh juga butuh kesabaran. Tawasawil hak, apalagi menyeru kepada kebenaran, ya, saling menasihati kepada kebenaran. Tawasaw bis sabr, atau menyeru saling menasihati dalam kesabaran. Semuanya ini bisa jadi korbannya nyawa. Bisa jadi bayarannya adalah nyawa. Bisa sabar atau tidak kita? Luar biasa ya. Makanya betul dari ya, latihan kesabaran dimulai dari kesabaran yang pertama, yang kita ya dilahirkan fitrahnya berserah diri kepada Allah, ya kita latihan. Bersyukur kita menjadi seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah, maka ya latihlah kesabaran kita yang pertama kali dengan ketaatan, barulah kita bersiap dengan dua kesabaran yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Alhamdulillah, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan luar biasa. Mungkin kita cukupkan untuk kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya yang telah disampaikan kepada kami. Semoga menjadi barokah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti kajian kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa dipertemukan pada kajian berikutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum ditutup, pada Pak Ustadz, barangkali ada yang ingin disampaikan sebagai statement terakhir, Pak. Pesan
untuk kita gitu. Enggak. Ya, hadirin para bapak, para ibu, para saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pembahasan yang kita eh, bicarakan barusan, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya segala yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini berdiri di atas kesabaran, berdiri di atas sebuah proses yang eh, kita pahami, tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang tiba-tiba, tidak ada yang eh, begitu saja terjadi, karena Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan kepada kita akal sehat yang kita semua disuruh untuk berpikir apa yang bisa kita syukuri dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, dan kita diciptakan sebagai manusia yang memakmurkannya, dan kita disuruh, diperintahkan untuk menjaga ya bumi kita ini, menjaga interaksi kita kepada sesama manusia, menjaga interaksi kita kepada sesama makhluk hidup, menjaga tempat di mana kita dilahirkan, di mana kita dimatikan, kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan penuh pengharapan agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah kita memahami betul bahwasanya kalimat inna, sesungguhnya kami, lillahi, milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, hanya kepadanya raji'un, kembali. Hadanallahu iyyakum. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Mohon maaf. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas Adi. wabarakatuh. Ustaz ilmunya. Barakallahu fiik.